kita masih membahas mengenai desentralisasi korupsi. Tadi saya sempat terpotong dengan Pak John. Pak John, kalau kita katakan bahwa daerah memang akhir-akhir ini memperlihatkan wajah yang sangat kusut dengan perilaku koruptif yang dilakukan oleh kepala daerahnya maupun juga dilakukan oleh legislatif. Dan pembacakan yang paling banyak dilakukan itu adalah terhadap keuangan daerah. Korupsi itu tidak berdiri sendiri, ya. Dalam ilmu kriminologi itu kan ada hubungan sebab akibat, kausalitas. Mencari kausa prima, sebab-sebab utama dari perilaku koruptif itu, ya. Dulu desentralisasi. Korupsi itu berpusat di Jakarta. Nah, desentralisasi kemudian dia merambah ke daerah. Sebab muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seiring dengan otonomi politik. Ya, raja semakin banyak. Ya. Raja ada di provinsi, raja ada di kabupaten kota, di kecamatan, bahkan desa-desa. Ya. Kepala desa kan disubsidi. Perangkat desa juga disubsidi. Anda bisa bayangkan saja, raskin itu dijual oleh kepala desa. Ya, bantuan-bantuan sosial yang seharusnya didapat oleh yang berhak menerimanya, tetapi juga ditilep oleh kepala-kepala desa itu. Tidak semua memang, tapi ada beberapa dan cukup banyak saya kira. Dan dulu kan tidak ada transfer daerah. Sekarang sudah ada transfer daerah. Ya, baik DAK, DAU, DEKON maupun tugas pembantuan. Jadi uangnya sudah banyak. Dulu tidak ada uang, bukan berarti dulu itu orang lebih baik dari sekarang. Artinya dulu itu apa yang mau dikorupsi sih? Tidak ada. Pengetatan kontrol itu dari Presiden Soeharto itu begitu ketat. Nah, sekarang sudah liar semua, bola liar semua. Ya, kepala daerah bebas untuk mengatur. Sangat bebas karena dia itu mendapatkan hak otonomi untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Itu kata konstitusi loh. Dan otonomi yang seluas-luasnya. Ya, kalau gitu perlu dilakukan evaluasi dong. Harus. Evaluasi maksud saya untuk daerah-daerah dan kepala daerah. Tentu saja. Misalnya begini. Banyak sekali konsep yang ditawarkan. Apakah kepala daerah itu diangkat oleh presiden, gubernur, lalu gubernur itu mengangkat bupati, wali kota, dan seterusnya. Wacana-wacana seperti itu harus kita hargai. Menurut pendapat saya barangkali gubernur tetap dipilih oleh rakyat supaya mendapat legitimasi yang kuat. Dan gubernurlah yang mengangkat wakilnya. Gubernurlah yang mengangkat bupati, wali kota. Gubernur yang mengangkat? Iya. Supaya di tingkat 2? Iya, supaya monoloyalitas bupati dan wali kota itu kepada gubernur. Ya, sekarang itu bupati wali kota. Apa tidak setback, Pak? Kalau kita berpikir kita masih dalam proses eksperimentasi demokrasi. Orang bisa bilang setback, tetapi kalau sudah celaka seperti ini, bisa saja itu ditinjau ulang. Tidak soal menurut pendapat saya. Tidak soal. Itu akan bisa menyelesaikan persoalan? Anda yakin seperti itu, Pak John? Ternyata dengan cara seperti ini tidak menyelesaikan persoalan yang sekarang ini. Maka tawaran ini bisa menjadi alternatif. Tetapi ini wacana ya. Belum menjadi sebuah konsep yang final. Artinya sebetulnya. Itu pernah dibicarakan di DPD? Ya, sering. Kalau kami sih anggap kita nggak boleh setback lah ya. Ini sudah pilihan yang sudah benar gitu. Tinggal sekarang kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan itu apa, gitu kan. Seperti saya katakan di awal, ini kan sekarang yang melakukan praktek korupsi ini kan masih elit lama, yang kemudian elit lama itu pengertiannya incumbent atau kemudian yang ada dinastinya? Mereka yang memang juga berkuasa pada saat Orde Baru gitu ya, gitu ya. Masih kuat, masih punya gigi. Iya, mereka bisa survive dan kemudian mereka bisa hidup di zaman demokrasi macam ini gitu ya, dan bisa menggunakan instrumen-instrumen demokrasi seperti otonomi daerah ini untuk makin memperluas kekuasaannya gitu ya. Itu sehingga kalau coba saya lihat siapa yang bisa maju dalam pemilu kada di daerah gitu ya. Mereka yang punya uang kok gitu kan, mereka yang dulu berkuasa gitu kan, gitu. Dan kemudian proses pemilu kadanya kemudian korupsi gitu ya. Mereka pakai cara cepat gitu ya, bukan
seperti yang kita idamkan gitu ya. Mereka bisa melakukan pendidikan politik kepada rakyat, yang mereka jual visi gitu, yang terbaik, yang terpilih gitu ya. Sekarang kan enggak, yang terkaya, yang terkorup, yang punya banyak uang, yang terpilih karena dia bisa membeli suara, gitu kan, membeli penyelenggara, gitu kan. Nah setelah itu sekali lagi ketika dia menang dengan cara-cara yang korup, gitu ya, dia berkuasa, gitu ya. Cara dia berkuasa juga jauh dari nilai-nilai demokrasi. Coba aja kepala-kepala daerah yang sekarang tertangkap gitu ya. Sekarang berurusan dengan kasus hukum. Proses penganggarannya siapa yang terlibat? Hanya mereka kok gitu ya. Di banyak daerah legislatifnya tinggal ketuk palu saja kok gitu kan. Implementasinya juga sama. Proyek-proyek gitu kan, nggak ada tender, penunjukan langsung kepada perusahaan-perusahaan tertentu atau perusahaan yang punya kaitan dengan keluarga. Rakyat jadi penonton, gitu. Nah saya kira itu yang harus kita perbaiki sekarang gitu ya. Perbaikinya misalnya, pertama dalam proses persaingan politik, orang bisa maju dalam pemilu kada yang mesti dipermudah gitu ya. Orang-orang yang tidak bukan cuma orang-orang yang punya uang saja gitu ya yang bisa maju gitu ya, tapi juga orang yang punya komitmen gitu ya, orang yang memang juga banyak berhubungan dengan rakyat, itu yang mesti kita kita dorong maju. Pak Jan katanya pemain lama. Saya kurang sependapat. Ya. Mungkin Mbak Ade bisa memberikan hasil survei kepada saya berapa tinggal elit lama dan berapa muncul elit baru. Ya. Ini elit baru 90% kok. Kepala daerah itu dari partai-partai semua, partai-partai baru justru. Anak-anak yang berumur. Atau partai lama cuman pemain baru. Tidak juga partai lama, partai baru banyak. Kepala daerah itu ada yang berumur 32 tahun. Waktu Orde Baru mereka umur berapa? Tapi terahnya bin siapa? Iya, bisa kita lihat gitu, binnya bin siapa? Tidak semua juga. Ya toh? Ya pemilik MNC baru muncul. Lim Williams sudah lewat. Ya ini harus kritis melihat itu. Kalau itu budaya bukan elit lama atau elit baru. Kalau sistemnya sudah koruptif, sebetulnya dari atas ke bawah juga koruptif. Dan regulasi yang koruptif juga sebetulnya. Oke. Pak John, kita bersepakat, saya tidak tahu apakah Anda bersepakat bahwa ternyata yang paling banyak dikorupsi adalah dana keuangan daerah di APBD dan juga di proyek-proyek. Artinya proyek yang merupakan lebih banyak pada unsur pembangunan. Tadi saya sempat mempertanyakan ke Bang Ruhut bahwa sebetulnya DPR RI juga ikut pembahasan hingga Satuan 3. Apakah kemudian kita melihat dan meneropong bahwa sebetulnya permainan korupsi ini sudah diatur dari tingkat atas, betul? Dulu tidak ada Banggar, sekarang ada. Dan saya sependapat, ya itu mekanisme check and balances. Artinya dulu itu korupsi kan cuma ada di eksekutif, tidak di parlemen. Nah, sekarang sudah merambah kemana-mana, gitu. Jadi tidaklah terlalu absolut mengatakan bahwa ini elit lama bermain, tidak. Tapi saya ingin mengatakan, apakah kemudian korupsi yang terjadi di daerah sebetulnya di-endorse oleh pusat? Yang membuat sistem baru ini bukan elit lama, elit baru. Amin Rais kan elit baru. Hatta Rajasa kan elit baru. Tapi yang memanfaatkan elit lama, Pak. Kalau oke lah banyak yang sedikit yang memanfaatkan itu, saya kira. Artinya saya tadi menantang Pak Ade, apakah ada hasil survei dari ICW untuk itu? Berapa? Ada hasil penelitian dari VD Hadis dan Richard Pinter. Iya, berapa elit baru? Katakanlah. Apakah dia 90% ataukah dia cuma 40%, lalu elit lama itu 60%, saya tidak yakin. Tapi apakah itu kemudian elit baru ataupun tidak? Buktinya mereka tetap menggunakan perilaku korupsi itu manusiawi. Oke. Manusiawi yang tidak beradab maksud saya. Dia tidak memandang bulu. Dia tidak memandang bulu. Korupsi bukan otonomi elit. Ya itu bukan. Tidak. Tadinya orang desa tidak korupsi, mau korupsi apa di desa. Tapi setelah ada subsidi korupsi juga. Kan begitu. Korupsi itu perilaku elit, Pak. Ya elit desa. Tidak semua orang sama elit pusat, elit desa. Sorry Pak Ade, kita DPD DPR tuh turun sampai ke desa, melihat langsung dialog dengan mereka. Saya orang desa, Pak. Saya juga. Orang desa belum tentu turun di desa loh. Anda orang desa barangkali tetap di Jakarta. Saya orang desa kembali ke Jakarta, turun lagi ke desa. Dan itu setiap bulan kita turun, menyerap aspirasi. Kasihan memang. Rakyat kecil memiliki jiwa koruptif sekarang. Karena meniru apa yang ada di... Karena sistemnya itu. Kita terima dulu telepon. Sistemnya itu. Baik, kita terima telepon dulu dari masyarakat yang ingin bergabung bersama kita.
Anda bisa menghubungi kami di jalur telepon 0215737969 atau di 5732269. Sudah ada yang tergabung bersama kita, barangkali kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Baik, belum tersambung. Ada yang sudah tersambung ternyata. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Temtu Bari Arab di Riau. Ya, silakan, Pak. Ini ya. Mari kita jangan lari daripada tema ya. Kita lihat tadi kan partai-partai ya. Ya. Begini aja. Oke-oke aja lah. Kalau kata Pak Susilo itu partai-partai lain pencuri ya. Partai Demokrat itu partai apa? Partai munafik. Nah, kedua narasumber ini mana lebih takut? Lebih bagus kita 1000 pencuri di negara kita ini daripada satu munafik. Ya. Begini ya, saya salah satu tim sukses ya, incumbent di Rokan Hilir. Pada waktu itu incumbent ya, tahun yang lalu itu kalah total kecamatan. Saya bisa bawa PKL, orang Minang, suku Minang, Batak, ya, semua Jawa, Melayu, ke tempat tim sukses. Saya nggak terima uang Rp1 loh, demi Allah. Hanya minum teh manis saja. Jadi jangan sembarang ngomong ya. Saya tim sukses pada saat Bupati Rokan Hilir ini Anas sama Pak Yatmo ya. Saya demi Allah, 1 sen saya tidak terima duit. Baik. Saya bisa bawa masa orang PKL. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Samsul Harahap di Riau. Bentuk pembelaan ternyata. Baik, kita sapa lagi telepon yang masuk dari masyarakat yang bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Halo pagi, Iya, dengan siapa di mana Bapak? Pak Sugianto di Pacitan. Silakan Pak. Ini Pak, saya mau komentar tentang ini Pak anggota DPD. Pak John Piries. Ya, ini Bapak katanya dari kota ke desa. Saya belum pernah ketemu Bapak di desa Cigamuk Pacitan. Ya, dapil kan berbeda. Ya. Iya Pak. Oke, itu saja. Saya sangat tidak setuju dengan Pak anggota DPD. Saya lebih setuju dengan Pak Adi Baik. Irawan. Itu saja Pak Sugianto. Oke. Nanti dikomentari oleh Pak John Piries ya. Di belakang Masih. Bapak Sugianto kita sapa lagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Iya, dengan siapa di mana? Aku Pak Yohanes Jakarta Bu ya. Silakan Pak. Ya, aku sering nonton TV mengenai tentang korupsi ya. Ya. Korupsi dari dulu juga sudah ada ya. Dari sejak zamannya Orba, zamannya Pak Soeharto sampai sekarang. Ya memang kalau terdahulu itu korupsinya, kalau aku lihat, itu lihatnya enggak seperti sekarang gitu. Sekarang ya korupsi itu kelihatannya berebut acak-acakan gitu. Kalau dahulu tidak, paling-paling pejabat-pejabat atas saja. Kalau sekarang, siapa saja bisa korupsi itu. Kelihatannya liar sekali itu. Begitu. Baik. Kemungkinan Bu, tidak satu lagi Bu. Baik. Kemungkinan ini semuanya hukumnya kurang itu Bu. Kurang berat Bu. Baik. Coba hukumannya diperberat Bu. Oke. Kalau sudah MM-an itu hukumannya berapa tahun? Baik. Kalau sudah di bawah MM-an berapa Baik. tahun? Terima kasih Pak Johannes. Kita jadi jerah Bu. Iya. Saya yakin narasumber sudah bisa menangkap maksud Anda. Terima kasih Pak Johannes di Jakarta. Di belakang Pak Johannes. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Dengan siapa di mana? Halo, Bapak. Halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Di mana? Pak James di Manado. Silakan Pak. Ya, saya rasa benar apa yang dikatakan tadi dari DPD itu ya. Saya sudah keliling Sulawesi. Ternyata memang benar, sebagian besar itu korupsi itu sampai ke desa. Ya. Artinya yang mendengar ini kepala desa yang nggak korupsi nggak usah protes lah gitu ya. Baik. Sebagian besar, memang tidak semua. Saya sepakat sistemnya yang mengakibatkan itu. Baik. Sistem Jadi membuat. bantuan-bantuan yang ada itulah yang dimanfaatkan. Sedikit dikorup. Baik. Gitu. Bapak itu saja. Ini keadaan sebenarnya. Jujur sajalah. Baik, terima kasih Pak James. Inilah keadaan kita. Ya, Pak James di Manado. Ada 4 penelpon di sesi ini.
kita jawab dulu dan ditanggapi. Nanti kita akan terima kembali telepon dari masyarakat yang ingin bergabung bersama kita. Silakan Pak John dan Mas Ade. Ya, saya salut sama Pak Harahap ya. Luar biasa itu. Bapak satu mungkin di antara 100 yang Bangga ngaco dengan- itu. Bapak baik ya. Tapi memang yang kami sampaikan itu melihat global picture-nya. Ya, toh. Fakta-fakta umumnya memang begitu. Ya, pilkada itu sebetulnya pertarungan tidak saja politik dan demokrasi, tapi transaksi yang luar biasa, money laundering-nya, ya toh, money politiknya berjalan di situ, ya itulah sistem. Sistem pemilihan langsung itu memang mungkin tujuannya bagus, supaya dia lebih demokratis hasilnya, tetapi serentak dengan itu. Ya, misalnya salah satu calon kepala daerah, katakan gubernur, ada 5 partai yang mengusungnya. Ya mungkin, bukan mungkin lagi di fakta. Rata-rata dia harus membayar 1 miliar untuk 5 partai itu. Itu baru mendaftar saja Bang Ade. Ya. Mahar. Nah, Bang Har ya. Belum visi dan misi. Ya. Dan visi dan misi itu misalnya 5 orang harus menghadap pimpinan partai di Jakarta, di provinsi. Bayar juga. Jadi sebelum dia bertarung, dia sudah berutang. Ya. Itu sistem. Kalau begitu sistem pemilihan langsung tidak secara otomatis menghasilkan kepala daerah yang seperti diharapkan. Kepala Yang daerah berkualitas. sekarang ini adalah kepala daerah yang banyak uang, bukan yang banyak otak. Ya. Secerdas apapun kalau Anda tidak memiliki uang yang banyak, Anda bakalan terpilih. Seintegritas apapun moral yang tinggi itu, kalau Anda tidak punya uang, Anda tidak bakalan dipilih. Misalnya ada orang yang menawarkan kepada saya, Pak John siap untuk menjadi calon gubernur Maluku. Saya bilang, saya tidak punya partai, saya tidak punya uang. Ya. Kan ada penyaluran dana. Oh enggak, saya berhutang sama mereka. Kalau saya jadi, saya harus memberikan kepada mereka sejumlah proyek. Ya, kan begitu. Itu sudah koruptif. Ya. Sudah koruptif. Sudah didesain dari awal. Sudah. Memang sistemnya seperti itu. Jadi ya, barangkali perlu ada perubahan paradigma dari sistem pemilu kada, pemilu ya. Kalau pemilu parlemen. Kalau Mas Ade tadi mengatakan partai politiknya yang perlu dibenahi dulu. Termasuk Oh iya, juga pola rekrutmen. saya sependapat. Sumber kader bangsa sekarang ini semua dari partai politik. Dulu itu eksekutif. Kalau bicara soal menteri, kita udah tahu. IPB itu pertanian, peternakan, perkebunan pasti. Bagian pemerintahan itu ya pasti Gajah Mada. Ekonomi UI. BUMN itu ITB semua. Pertahanan keamanan pasti jalur ABRI. Sekarang nggak bisa. Sirna semua itu. Sumber kader itu partai politik semua. Nah, dapat dibayangkan begini. Transfer dana dekon dan tugas pembantuan. Itu kan tidak langsung dari Departemen Kementerian Keuangan ke SKPD, ke Pemda. Lewat Kementerian Teknis. Dulu harus lewat itu. Kita tahu bahwa 90% menteri-menteri kita kan orang parpol. Ya dimainkan di situ dulu baru ditransfer lagi ke SKPD. Sistemnya seperti itu. Sistemnya sudah koruptif. Tapi sistem kan dibuat oleh orang. Ya iya, orang juga koruptif. Kan begitu. Jadi agak susah sekali memang. Kita mau mengatakan sistem pengawasan ditingkatkan, tapi kalau yang mengawas itu juga bersumber dari besar dalam sistem seperti itu juga tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Baik, kita akan jawab lagi. Masih ada 3 orang penelpon tadi yang belum kita jawab. Pak, Nanti juga ya, Mas Ade. Tapi sorry. kita break dulu, Pak. Mohon Oke, maaf, oke. kita harus break dulu. Oke, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam dialog aktual. Tadi pagi aja loh.